Halo guys, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Deandra Surya Ditama, absen 10. Saya Muhammad Faiz Noviansa, absen 22. Saya Hendra Bana Putra, nomor absen 30. Saya Maesa Adam Teradipta, absen 20. Saya Rizal Saputra Dewa, absen 28. Dan yang berhalangan hadir, Fatsa, absen 34. Pada hari ini kita akan Apa bos? melakukan tugas wawancara sosiologi dan juga vlog bahasa Indonesia. Oke, ditunggu. Oke, di sini sekarang kita sudah bersama narasumber kita yang siapa nama Mas? Mas Doni. Mas Doni ya. Jadi kita akan membahas tentang Karang Taruna ya Mas? Nggih, Karang Taruna. Pertanyaan pertama ya Mas. Apa tujuan dibentuknya Karang Taruna ini? Atau apakah ada semacam konflik atau urgensi yang melatar belakangnya dibentuknya Karang Taruna? Nah, jadi gini Mas. Karang Taruna ini sebelumnya Karang Taruna ini namanya Kamudia di sini. Kamudia itu singkatan dari Kaula Muda, muda-mudi kalangan baru. Kalau ditanya masalah adakah konflik dan urgensi yang mempengaruhi si Kamudia ini terbentuk, sebenarnya nggak ada. Ada urgensi khususnya. Jadi Karang Taruna ini dibentuk agar menjadi wadah buat pemuda dan pemudi sini agar lebih aktif Mas untuk memajukan kampungnya. Jadi nggak ada urgensi atau konflik yang gimana-gimana juga Mas. Ini untuk jadi wadah aja untuk pemuda dan pemudi. Berarti kayak terbentuk alami saja, seperti saja gitu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Kira-kira kapan Karang Taruna ini dibentuk Mas? Karang Taruna ini, Kamudia ini Ya. awalnya tuh udah dari zaman dulu. Mungkin dari 2002, 2003 itu udah ada. Tapi terakhir bikin acara itu 2018 di angkatan yang sekarang jadi bapak muda ya, Ya. sekarang jadi bapak muda itu di angkatan 2018 itu udah dinyatakan vakum. Terus setelah itu kemarin 2022 itu ada salah satu anggota yang mengusulkan gimana kalau kita buat lagi jadi Kamudia Reborn, istilahnya gitu. Jadi Kamudia Reborn, kita buat lagi Kamudia. Terus sekarang udah 3 periode dan sekarang periode ini saya yang jadi ketuanya. Jadi kapannya itu kalau yang Reborn itu 2022. Kalau yang Kamudia yang lama itu kurang tahu saya. Oh iya. Ya, jadi gini Mas, lanjut ke pertanyaan ketiga. Nih, jadi siapa yang dulunya mengusulkan pembentukan Karang Taruna ini Mas? Gini. Saya jawab di Karang Taruna yang Reborn ini ya, yang Kamudia Reborn ini ya. Oke. Itu dulu ada namanya Mas Arif. Mas Arif itu dia sebenarnya resah sama ini, banyak banget pemuda di kampung ini tapi nggak ada wadah buat pemudanya ini buat bikin acara ya. Jadi itu Mas Arif mengusulkan buat ayo bikin Kamudia lagi, Kamudia dihidupkan lagi biar ada wadah teman-teman ini buat bikin acara atau bikin event, bikin apapun itu biar terorganisasi dengan baik gitu Mas. Oh, jadi Mas Arif ini yang kayak ketua barunya gitu? Kalau disebut ketua barunya enggak, beliau mengusulkan. Terus dipilih lagi, pemilihan lagi ketua baru dan jajarannya. Jadi Mas Arif bukan ketuanya, jadi Mas Arif yang mengusulkan. Oke Mas, ini apakah ada kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Karang Taruna? Cara kegiatannya itu apa aja dan di mana ngelakuinnya Mas? Kalau kegiatan rutin, sebenarnya nggak ada kegiatan rutin yang gimana-gimana. Kita sebutnya kegiatan rutin tahunan ya. Itu yang pertama biasanya ada Ramadan. Ramadan itu pasti pemuda terlibat full gitu. Yang kedua ada Idul Adha. Idul Adha itu pasti dimanapun tempatnya pasti ada pemuda pas Idul Adha. Di sini juga. Terus ini yang biasanya jadi event yang ditunggu-tunggu itu 17-an Mas. Jadi 17-an ini pemuda pasti bikin acara. Jadi nggak ada event yang setiap tahun kita buat apa enggak. Tapi ada 3 event tahunan itu yang gimana caranya kita memeriahkan. Contohnya di 17 Agustus ini pasti ada acara pentas seni, terus ada bazar, terus ada jalan sehat, biasanya gitu-gitu Mas. Pernah tidak ya muncul konflik di antara anggota Karang Taruna itu sendiri? Lalu bagaimana caranya Karang Taruna ini menyelesaikan konflik antar anggotanya? Untuk konflik di setiap organisasi saya jawab pasti tetap ada konflik ya Mas ya di dalamnya. Khususnya di Kamudia ini ada Mas konflik itu, ada konflik internal antar
anggotanya, antar individunya, atau konflik mungkin pas kita mau bikin acara itu juga ada. Tapi gimana caranya kita di organisasi Kamudia ini kan organisasi terbuka ya Mas ya. Ini adalah organisasi kampung yang siapa aja boleh ikut dan boleh masuk. Jadi terbuka, dan organisasi ini tidak mengekang anggotanya Mas. Jadi kalau mau ada acara di luar, ada kegiatan di luar yang lebih penting, itu kita tidak mengharuskan, tidak mewajibkan untuk ikut organisasi. Nah, untuk masalah-masalah yang timbul tersebut, kita gimana caranya? Kita selesaikan dalam forum. Kalau bisa kita selesaikan dalam forum, Kalau nggak bisa, kita bantu selesaikan antar individu. Jadi sebenarnya tergantung sama orang yang punya konfliknya ya. Misalnya saya punya konflik sama salah satu teman saya. Saya ditanya nantinya, kamu mau bisa diselesaikan di forum atau di personal aja? Kalau personal gimana kita bisa bantunya, kalau di forum ayo kita bantu, kita obrolin bareng-bareng gitu Mas. Jadi untuk konfliknya seperti itu. Oke Mas, ini selanjutnya ke pertanyaan ke-6. Menurut Mas Doni, apakah keberadaan Karang Taruna ini perlu dipertahankan dan mengapa? Menurut saya perlu Mas, dimanapun tempatnya, dan khususnya buat Kamudia ini sangat perlu dipertahankan. Karena apa? Kamudia ini jadi wadah buat pemuda-pemudi buat berekspresi ya. Jadi nantinya kita ini yang sekarang di Kamudia ini akan jadi bapak-bapak muda seperti Kamudia yang dulu. Dan kalau tidak pemuda-pemudinya, siapa lagi yang mau memeriahkan kampungnya? Nggak ada. Nggak mungkin juga bapak kan yang memeriahkan, juga nggak enak kan. Pasti pemudanya gitu. Jadi sangat penting Mas ini untuk keberlangsungan kampung biar lebih hidup, itu harus ada pemudanya. Itu satu kesatuan yang saling berkesinambungan antara ada kelurahan, ada Pak Lurahnya, ada Pak Dukuhnya, di sini ada Pak Cariknya, ada, kalau di sini bukan RW Mas, tapi ada LPM, ada RT, itu ada pemuda, itu saling berkesinambungan. Jadi kalau pemudanya nggak ada, ini dari atas ini juga nggak ada rodanya buat gerakin kampungnya gitu. Sekarang untuk yang pertanyaan yang terakhir, apakah ada norma yang tertulis atau yang berjalan di Karang Taruna ini? Secara garis besar apa saja yang harus ditaati, dan apakah ada beberapa norma yang tidak tertulis juga, serta contoh-contohnya? Kalau untuk norma di Kamudia ini nggak ada Mas, kayak norma tertulis, aturan tertulis nggak ada. Itu balik lagi ke tadi ya. Kamudia ini adalah organisasi terbuka, organisasi kampung. Kita tidak ada paksaan untuk kalau mau ikut kita harus ada seleksi dan lain-lain, nggak ada Mas. Karena organisasi kampung itu adalah kesadaran pribadi ya, kesadaran masing-masing ya. Jadi kita nggak ada menuntut apapun, nggak ada norma tertulis maupun tidak tertulis. Yang penting adab-adabnya aja Mas. Jadi kayak saling menghormati, terus nggak bikin masalah, saling berkonflik, itu cuma itu sih Mas. Jadi adab-adab berorganisasi aja sebenarnya. Sekian dari video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.